Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridul Nufandayani, usia 23 tahun, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Halo, nama saya Lina Herlina. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Assalamualaikum, nama saya Yusuf Effendi, saya guru dari SMA Muhammadiyah Wonosobo. Bela negara bisa diartikan juga sebagai rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikap perilaku warga negara untuk menjaga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara menurut saya adalah upaya dan sikap kita maupun perilaku kita dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi bukan berarti Indonesia terbebas dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga kita harus menjaga kedaulatan bangsa kita dari berbagai ancaman. Contoh ancaman yang berasal dari dalam adalah rasisme dan diskriminasi di Indonesia, di mana Indonesia ini terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Sehingga ketika muncul diskriminasi atau rasisme akan memunculkan atau memicu terjadinya pecah belah, dan ini yang harus kita jaga bersama kerukunan supaya tidak terjadi diskriminasi dan rasisme di Indonesia. Menurut saya, meskipun sudah dikatakan merdeka, bahkan sudah 76 tahun, tapi menurut saya masih ada beberapa hal di beberapa aspek yang masih belum merdeka, seperti masih banyak kasus korupsi Indonesia, kejahatan masih banyak terjadi juga. Jadi masih perlunya penanaman nilai nasionalisme itu tadi, nilai bela negara untuk di setiap kalangan, terutama di kalangan anak muda penerus bangsa, kalangan sekolah maupun usia dewasa yang sebentar lagi akan menjadi penerus bangsa. Untuk diterapkan kesadaran akan bela negara yang semakin menurun. Dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran. Dimulai dari hal-hal kecil seperti mengajar tepat waktu, mengajar peserta didik dengan baik, serta mengedukasi mereka bagaimana untuk menghindari berbagai praktik korupsi. Mungkin untuk ketiga isu itu bisa ditanamkan dengan rasa nasionalisme, salah satu sila pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu kita menanamkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dengan hal tersebut kita bisa menjaga diri juga dari pergaulan, menjaga lebih selektif dalam memilih teman, dan bisa menyaring informasi yang ada di sosial media maupun di masyarakat. Menurut saya sejarah itu adalah sesuatu yang baik di masa lalu dari bangsa Indonesia, dan itu jika itu bisa membuat hal yang positif di masa akan datang, kenapa enggak? Kenapa kita harus melupakan? Sudah seharusnya juga kita mengingat perjuangan baik dari pahlawan-pahlawan sebelumnya, untuk kita menjadikan diri lebih baik juga di masa akan datang dan tidak menghilangkan dengan mudah rasa kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Tanpa ada sejarah, kita tidak akan hidup di kehidupan selanjutnya. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari pengorbanan para pahlawan yang telah membangun dan mengembangkan negara Indonesia seperti saat ini. Wawasan kebangsaan Indonesia dilatar belakangi oleh sejarah Indonesia yang sangat panjang. Nah, kita sebagai generasi penerus pahlawan kita yang telah tiada, kita harus lebih baik ke depannya. BPUPKI, PPKI, kekalahan Jepang. Sebutkan salah satu peristiwa menjelang kemerdekaan yang Anda ketahui.
Mungkin yang saya ingat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Itu peristiwa kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, di mana golongan muda itu menculik golongan tua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, untuk didesak segera memproklamirkan kemerdekaan, dan itu langsung terjadi di keesokan harinya. Sebelumnya terjadi peristiwa pengeboman di Jepang, yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima di tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, karena adanya peristiwa pengeboman oleh sekutu kepada Jepang, sehingga Jepang takluk atau mengaku kalah terhadap sekutu. Nah, berita itu sampai terdengar di telinga orang-orang Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia ini mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, dalam menyiapkan proklamasi ini terjadi perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda itu terdiri diantaranya adalah Yusuf Bunto, Khairul Soleh, dan Soekarni. Sedangkan golongan tua itu terdiri dari Soekarno dan Hatta. Nah, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda ini akhirnya menculik golongan tua. Nah, maksud dari penculikan golongan tua oleh golongan muda ini adalah agar golongan tua menyegerakan terjadinya proklamasi. Tetapi ditolak oleh golongan tua, yaitu ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Karena Soekarno ini menghendaki supaya dirundingkan dulu dengan anggota PPKI. Nah, singkat cerita, pada tanggal 16 Agustus dilaksanakan persiapan proklamasi di rumahnya Laksamana Maeda. Nah, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga Indonesia ekonomi cepat pulih, kasus pejabat korupsi cepat menurun, tidak ada lagi kasus positif corona, PPKN ditiadakan. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, semoga kasus korupsi di Indonesia bisa cepat berkurang, bahkan menghilang, karena sekarang ini masih banyak sekali kasus korupsi yang bermunculan, dan dana yang dikorupsi itu cukup banyak, miliaran bahkan triliunan rupiah. Semoga para pejabat tersebut atau lembaga pemerintahan yang ada kasus korupsinya bisa menjadikan pelajaran untuk lembaga lain dan untuk kedepannya juga. Selanjutnya, semoga Indonesia bisa lebih bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya emas. Semoga Indonesia bisa lebih mengolah emas itu menjadi lebih baik untuk kemajuan ekonomi Indonesia, dan bisa memperdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri. Untuk sumber daya manusia di Indonesia, semoga juga Indonesia bisa lebih memperbaiki lagi sumber daya manusianya dan bisa mempergunakan sumber daya manusia yang sudah cukup banyak juga bermunculan orang-orang cerdas di Indonesia, namun belum bisa dikembangkan di Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya, mungkin dari segi budaya bisa untuk lebih mencintai produk lokal, mencintai budaya-budaya asli Indonesia, terutama di kalangan anak muda, untuk lebih melestarikan budaya Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Semoga Indonesia lebih baik lagi, terbebas dari korupsi, dan masyarakatnya tidak mudah diprovokasi oleh hoax yang dapat memicu pecah belah antar bangsa. Atau dari cara kita untuk usaha kita dalam rangka membebaskan bangsa dari korupsi, contohnya adalah menolak bentuk suap apapun itu bentuknya. Dan contoh dalam rangka kita untuk mencegah adanya hoax adalah kita dalam bersosial media. Meskipun Indonesia sudah merdeka 76 tahun yang lalu, namun Indonesia belum merasakan arti kemerdekaan itu sesungguhnya. Ya, maraknya kasus korupsi terorisme yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu diadakannya upaya bela negara dan sikap anti korupsi di kalangan masyarakat, dengan harapan kita sebagai penerus bangsa selanjutnya mampu menerapkan sikap bela negara di dalam kehidupan sehari-hari
dan menghidupkan sikap anti korupsi demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kedaulatan negara dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tak lupa pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan sejak dini dengan menceritakan sejarah bangsa Indonesia kepada anak-anak kita supaya sejarah Indonesia tidak mudah pudar begitu saja. Dan kita harus selalu memegang teguh nasihat Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Semoga Indonesiaku semakin kokoh, Indonesiaku semakin kuat, dan Indonesiaku semakin maju. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka!